Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Insinyur Jaga Budi Santosa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Saya akan menyampaikan laporan implementasi proper kami yang berjudul Strategi Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Petani di Kabupaten Banyumas melalui Sultan Mas Burhanuddin. Berdasarkan identifikasi permasalahan, ada beberapa permasalahan yang bisa saya angkat. Yang pertama adalah usaha tani yang tidak efektif dan tidak efisien, kemudian terjadinya kemiskinan petani, tuntutan pelayanan publik pada petani milenial, kemudian fragmentasi lahan. Dan yang terakhir adalah rendahnya produktivitas usaha pertanian. Dari 5 faktor atau permasalahan ini, kami analisa dengan analisa SWOT. Akhirnya kami menemukan kombinasi permasalahan adalah belum adanya strategi peningkatan kesejahteraan petani yang komprehensif, berkesinambungan, efektif, efisien, serta memanfaatkan teknologi informasi. Dari 5 permasalahan tadi, maka kami melalui strategi ini kami pilah-pilah menjadi 3 jangka waktu. Untuk jangka waktu pendek, yaitu 2 bulan, kami targetkan mewujudkan suatu aplikasi, yaitu aplikasi Sultan Mas, yang memiliki fungsi dan tujuan adalah bagaimana menyediakan suatu aplikasi untuk memudahkan petani memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi untuk alat mesin pertaniannya, yaitu solar. Kemudian yang kedua adalah jangka menengah, corporate farming. Corporate farming adalah suatu manajemen pengelolaan lahan secara kolektif, gotong royong, dan memakai manajemen modern agar efektif dan efisien. Tentu juga dalam corporate farming kami melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas, baik itu institusi kepolisian, Fakultas Pertanian Unsur, dan termasuk dari mitra kerja kita, baik Bank Indonesia maupun badan usaha layanan yang ada di Banyumas yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian yang terakhir adalah jangka panjang, pertanian organik. Kami akan menggunakan pupuk organik buatan, dan kami akan melibatkan petani, kelompok tani yang sudah sukses melakukan pertanian organik sampai mendapatkan sertifikat, yaitu Pak Slamet yang dari Desa Dawan. Berdasarkan pengalaman beliau, pembuatan pupuk organik cair ini sudah sangat ramah lingkungan, kemudian murah, dan bisa dikerjakan di setiap hektar. Artinya apa? Petani tidak usah mengeluarkan biaya untuk membeli pupukan organik. Sehingga dari program milestone jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang inilah kami kombinasi. Yang pertama adalah terjadinya efektivitas dan efisiensi, kemudian terjadinya penganekaragaman komoditas, dan yang kedua meningkatkan nilai tambah. Dan yang lebih penting, pengembangan skala usaha yang selama ini subsisten, petani yang hanya hasilnya dipakai sendiri. Ke depan kita berharap menjadi suatu petani yang maju, mandiri, dan besar secara bersama-sama. Selanjutnya dapat saya sampaikan manfaat dari proper kami buat pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah bisa mengurangi subsidi pupuk anorganik. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini APH bisa melakukan tracking barang bersubsidi, utamanya adalah solar. Kita bisa lakukan tracking melalui aplikasi itu. Kemudian buat dinas, tentu dengan aplikasi Sultan Mas ini kami bisa melakukan pemenuhan tuntutan petani milenial. Pelayanan kami tidak harus tatap muka, lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana. Dan kami juga mengedukasi kepada seluruh stakeholder yang ada di dinas, baik itu di kantor maupun di BPBP, untuk pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan penggunaan aplikasi Sultan Mas.
bagi petani pasti akan bisa menekan ongkos ketika mereka ingin membeli bahan bakar bersubsidi solar tanpa harus datang ke kantor, tapi cukup di rumah saja dan menggunakan aplikasi baik lewat maupun lewat Android. Sedangkan untuk perguruan tinggi ini bisa kita kolaborasikan melalui pendampingan Sultan Mas Guretik ini, baik dari mahasiswa maupun dari dosennya. Dari mahasiswa tentu dengan filosofi belajar merdeka, kampus merdeka, untuk perguruan tinggi sebagai suatu pengabdian dan penelitian yang mana secara usaha tani kami bisa sampaikan berdasarkan hasil survei kami, rata-rata petani kita memiliki lahan 0,2 hektar dan itu di 3 titik mereka hanya mendapatkan pendapatan 350.000 per musim per tanam. Artinya sangat rendah. Kemudian bagi dunia usaha, kami akan menchannelkan dengan BUMP, termasuk juga dengan Bulog. Dunia usaha ini tentu ingin mendapatkan win-win solution. Nah, ketika petani yang hanya memiliki 0,2 hektar, dengan petani yang secara manajemennya dikelola dengan corporate farming, pasti akan bisa menghasilkan produksi yang kualitas, dan kontinuitas terjamin. Inovasi ini, Sultan Mas Guretik ini merupakan inovasi yang belum pernah ada, utamanya adalah Sultan Mas. Bisa untuk ditumbuhkan, dikembangkan, di-cloning di tingkat skala yang lebih luas, baik secara regional Jawa Tengah maupun secara kementerian. Dan pers kami ajak untuk bisa menyadarkan kepada pelaku usaha, petani, bersama-sama bagaimana meninggalkan pola pertanian yang tradisional subsisten menuju ke pertanian yang maju modern melalui pemanfaatan aplikasi Sultan Mas dengan penerapan corporate farming dan melakukan perubahan kultur budaya dari pertanian anorganik ke pertanian organik. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan kegiatan milestone jangka pendek yaitu mewujudkan aplikasi Sultan Mas. Kami rancang menjadi 11 tahapan. Yang pertama adalah penyusunan konsep Sultan Mas, pematangan konsep dan inventarisasi stakeholder yang terlibat. 3. Penyusunan mekanisme aplikasi Sultan Mas antara Dinpertan dan Diskominfo. 4. Pembuatan SK tim atau Pokja Sultan Mas. 5. Pembuatan SK Bupati tentang SOP Sultan Mas. 6. Rapat koordinasi penggunaan aplikasi Sultan Mas. 7. Public hearing dan sosialisasi kepada stakeholder dan pemanfaat aplikasi Sultan Mas serta instansi terkait. 8. Maintenance dan development. Ini sangat diperlukan karena ketika kita mencoba aplikasi ini pasti ada kekurangan sempurnaan dan dibutuhkan pengembangan dan pemeliharaan. Yang ke-9 adalah rakor penyusunan branding. Yang ke-10 rakor public private partnership dan ke-11 adalah launching. Launching alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober bersama dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di tingkat kabupaten. Alhamdulillah hadir Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kepala Perwakilan BI, Bapak Sekda selaku mentor, dan seluruh muspida hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Nyong Ahmad Husen, Bupati Banyumas, ngucapna selamat kanggo launching Sultan Mas ya kue aplikasi solar petani Banyumas. Inovasinya Pak Jaka, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Saya Wahyu Budi Sartono, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas di launchingnya
penggunaan aplikasi Solar Petani Banyumas atau Sultan Mas. Saya juga berharap aplikasi ini membawa dampak bagi petani sehingga lebih mudah dan murah dalam mendapatkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM guna operasional alat dan mesin pertanian. Kami jajaran Polresta Banyumas menyampaikan selamat atas launching penggunaan aplikasi Solar Petani Banyumas. Kami jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas menyampaikan selamat atas launching penggunaan aplikasi Solar Petani Banyumas atau Sultan Mas. Saya menyampaikan selamat kepada Pak Jaka Budi Santosa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, yang telah sukses menyusun proper Diklatbin 2 dengan judul Strategi Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Petani Banyumas melalui Sultan Mas Go Rating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan selamat kepada Pak Jaka Budi Santosa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang telah sukses menyusun proper Diklat PM kedua. Strategi optimasi pengentasan kemiskinan petani Banyumas melalui Sultan Mas Go Rating. Strategi Sultan Mas Go Rating ini komprehensif baik dari sisi aspek jangka waktu pelaksanaan maupun strategi on-farm sampai off-farmnya. Pelaksanaan proper ini berdampak pada kontinuitas produk dalam mensuplai pasar dan pada gilirannya tentu kestabilan harga dan pengendalian inflasi. Strategi ini bisa menekan input dan meningkatkan output sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan petani Banyumas. Better Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani perangkat desa, Kupja, dan penyuluh pertanian Kabupaten Banyumas menyampaikan selamat atas launching aplikasi Sultan Mas, Solar Petani Banyumas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Semoga dengan aplikasi ini mampu memberikan semangat dan peran yang besar untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern. Nama saya Daryo, petani dari Cilongok. Ya, kalau mengurus surat rekomendasi buat membeli BBM solar untuk traktor saya harus muter-muter. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi Sultan Mas sangat membantu saya karena dapat diakses dari rumah. Alhamdulillah, dari rencana kami jangka pendek 11 kegiatan di Sultan Mas yang kami target selama 2 bulan, kami bisa melakukan kegiatan di jangka menengah 2 tahap atau 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah sosialisasi strategi corporate farming, dan yang kedua adalah fintech corporate farming dan go organic. Pada kesempatan ini kami ingin mengaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Bapak Bupati Banyumas dan Bapak Wakil Bupati Banyumas. Kepada Bapak Sekda Kabupaten Banyumas selaku mentor. Kepada Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, kepada Bapak Kapolresta Banyumas, kemudian Dekan Fakultas Pertanian Unsud, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, kepada Bapak Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kepada Bapak Kepala Bidkominfo Kabupaten Banyumas, serta Poktan Gapoktan di 3 desa, 3 kecamatan sebagai lokus proper kami. Semua sudah mendukung kami dan berkolaborasi bagaimana untuk bisa bareng-bareng mensukseskan proper kami ini, dan diharapkan proper kami ini bisa meningkatkan pendapatan petani yang pada ujungnya bisa mengentaskan kemiskinan petani Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan dengan support Bapak Ibu semuanya, stakeholder yang terkait, menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.